والأولي والشهود والصالحين خصوصا شيخ مشكور وشيخ الكريم البنجري شيخ عبد القادر المندري شيخ الإمام البصيري الشيخ أحمد بن زمزم شيخ عبد الله الشافعي شيخ زكي بن أحمد شيخ محمد داود بن إسماعيل شيخ يورمان القضاني شيخ محمد زين القضاني شيخ بن أبو القضاني وصول مفروعه أن الله الكريم الشم برحمة المغفرة ويعيد عليهم بركتهم وخصوصياتهم ونفاتهم وأسرارهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى منابر صالح الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 31. 12 baris dari bawah ke atas. Dan seyogianya, sebaiknya, sebagusnya bagi raja-raja, bagi pemimpin. Raja-raja di sini pemimpin. Apakah termasuk perdana menteri? Termasuk perdana menteri. Raja itu pemimpin juga. Kerajaan adaan perdana menterinya. Termasuk Pak Presiden, termasuk gubernur, termasuk bupati, wali kota, lurah, camat, pembakal, RT, masuk semua. Siapa lagi? Kepala rumah tangga masuk. Ulun gurih belum begini lagi gurih, lain kepala rumah tangga, mengatur diri masuk juga. Yang belum punya istri ngatur diri, dia memimpin dirinya. Pemimpin juga. Orang yang belum punya istri, dia memimpin juga, memimpin untuk dirinya. Istri memimpin untuk anak-anaknya, menjagai anak-anaknya. Dia juga masuk. Kepala rumah tangga masuk semua di sini. RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, raja masuk semua. Apa siogianya bagi raja-raja, bagi pemimpin mengingatkan dirinya, ingat-ingat lawan diri, jangan kada tahu di diri. Nah, ini ingat-ingat dengan diri. Kesalahan pemimpin itu Pak Ibu dosa besar, kebaikan pemimpin pahala besar, karena mengayomi masyarakat. Pemimpinnya bagus, pahalanya besar. Pemimpinnya zalim, dosanya besar-besar. Aturannya ini yang disampaikan. Jangan menopang pengajian kampanye. Nah ini Pak Ibu ini apa? Dan mengira-ngirakan, mengira itu tulis merenung-renungkan ayat Quran ini. Ayat Quran direnungkan. Jangan Quran jadi alat sumpah. Paham Quran gak ada? Gak ada. Oh, kalau kita tuh dilantik jadi pejabat, sumpahin apa? Quran. Quran kelak. Nah disumpahi Quran itu apa? Paham lah Quran lah. Ada paham.
bacakan ini aja. Nah ya Allah, misalnya sudah terpilih, tinggal pelantikan, pemimpin mengaji dahulu nih bab ini, nah supaya tahu, ngaji dulu nih bab ini, ngaji. Karena jadi guru besar bermasalah. Banyak tuh jadi guru besar bermasalah. Enaknya jadi guru besar aja bermasalah, apalagi guru kecil. Gimana generasi bangsa, gimana anak bangsa kalau guru besar aja sudah bermasalah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngeri juga lah. Wah, guru Udin ini tahu salahnya, tahu benar. Kayak apalah Bapak Ibu, guru besar bermasalah, gimana guru kecil? Gimana generasi anak didik bangsa ini gimana? Makanya maaf yang hadir. Jadi tuan guru tuh kada kawa Pak Ibu online. Jadi tuan guru tuh kada kawa daring. Ulun ini banyak kenalan tahu lah pian. Kuliahnya kurang, membuat skripsinya kurang, wisudanya seorang. Nyamannya mencari tetal. Banyak bujur kada malingnya menjadi bujur. Ayo hadir. Guru besar aja bermasalah, gimana guru kecil? Kayak apa anak berkualitas, anak didik akhirnya seperti itu. Ulun ini belum bisa sambat, maaflah, kada ada lagi pesanan dari hati, itu intinya dari hati. Ulun kada ada pesanan, bila sudah ngomong nih menyuruh nang di sini menyuruh, itu aja lagi. Tidak lagi bangun pesanan ulun kada enak, kada asli. Nih kayak apa nih? Yaitu firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, kalau nasihat Allah kada didengari, apalagi nasihat kita. Ya kada betul. Kalau nasihat Rasulullah kada didengari, apalagi nasihat yang lain. Apa kata Allah? Firman Allah apa? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hai Nabi Daud, bahwasanya kami jadikan dikau khalifah, pemimpin pada bumi, di bumi ini memimpin, khalifah di situ pemimpin. Kami jadikan kamu pemimpin di permukaan bumi ini, ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Daud. Artinya kalau sudah jadi pemimpin, apa? Maka hukumkanlah oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenar-benarnya. Maka hukumkanlah kepada manusia dengan hukum yang sebenar-benarnya. Jangan yang bujur jadi salah, yang salah jadi bujur. Pencitraan, pembenaran, berurusan karena di persidangan Allah apabila bermasalah. Memimpin itu berapa tahun? 10 tahun janganlah. 10 tahun memimpin, 2 tahun kalau bubuhan pemerintahan. Kalau kita kepala rumah tangga sampai mati
Acok meninggal dunia. Kalau pemimpin kita di pemerintahan 10 tahunan, maaf, kalau pembakal berapa tahun? Berapa? 5 tahun. Itu berapa periode? 2 kali lah. Awal 3 kali bang. Oh 2 kali aja sama kepala desa. Nah itu tuh memimpin sedesaannya tuh kepala desa. Desa ini yang dipimpin kepala desa. Kalau RW RT 5 juga 3 lah. Kalau 2 periode 6 lah. 6. Kenapa malah sedikit RT? Ada 5 juga. Oh, panjang lah. Itu RT RW sama camat sama. Kada batas. Camat kada batas kah? Kada. Lurah sama ya. Kada batas. Kada batas juga. Berarti kaulah camat seumur hidup. Kada bebatas. Dimutasi orang, tapi umur bebatas lah. Oh, nah ulun kada tahu. Ulun ini betak pun nontian dasar kada tahu. Nah itu aja sudah. Dasar kada tahu ulun Pak RT lah. Minta maaf lah. Dasar kada tahu ulun lah. Nah kalau ini bupati 5, ya kan? Wali kota 5, gubernur 5, presiden 5. Kalau 2 periode 10. Raja kada bebatas. Kenang kada bebatas nih pian berat lagi nih. Iya kada, kalau kada bebatas berat lagi. Napa aja Allah Ta'ala dalam kitab. Ini Allah Ta'ala yang berfirman Pak Ibuai. Kami jadikan dikau khalifah pemimpin pada bumi, maka hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenarnya. Tidak ada anak emas di Republik Indonesia ini. Kalau Indonesia emas silahkan. Tidak ada warga negara nomor 1 di Republik Indonesia ini. Semuanya sama di mata hukum. Ya kalah, jujur itulah. Jujur kan? Sama. Siapa aja sama. Nah, apabila terjadi Pak Ibu sesuatu permasalahan, lalu kada seperti yang Allah firmankan, ada masalah. Salah. Bermasalahnya lawan siapa? Lawan Allah sudah bermasalah. Lawan Allah sudah bermasalah. Berarti kalau kada sebenarnya berbahaya. 19 hasil suara jadi 91. Ngeri juga. Dibalik 69 jadi 96. Kayak apa? Ngeri juga. Nah siapa tuh yang terlibat di situ tuh? Siapa? Mulai pemilihan umum, siapa pengawasnya? Ini yang sebujurnya nih kita nih kada berpandil apa-apalah di sini. Nih, mulai siapa pengawasnya? Siapa di situ? Di TPS-nya itu? Siapa nang tukang tulis? Siapa nang tukang laporan? Siapa yang merubah angka itu? Andai kata ada yang merubah, maaf, yang sebenarnya kalah ternyata menang. Terlibat semua sampai ke akar-akarnya. Tunggu pengadilan Allah selesai. Penbang Gurudin mencocok bulik, mencocok ya bulik lama. Boleh
nini wae nini ulun nini ini ada paham kali bareng nang kartas pemilu orang akhirat. Kalau ini orang akhirat nah di sebelah bilik ulun nih sidin nah cuk jar mana cuk fotonya kadede nah iya nang dicucuk na mana yuk cuk jar julun perempuan pengawas anu nih nini bingung soalnya ulun mendengar suara nang bubuhannya anu tuh ini nah nih nang dicucuk nah tuh nih nang dicucuk nang ini nah itu tuh kan di sidang Allah Ta'ala kan mentang nini kada paham ulun kada nak ribut di bilik TPS tuh dah tempat pemungkatan suara tuh nah nih ini nang dicucuk inilah cocok jadi yang itu cok lagi mana lagi cok nih cocok mak ini dibungulinya Tuhan orang dibunguli aja masih innalillahi wa inna ilaihi raji'un orang disebut nah ini nih partai ano nah ini orangnya nah pian terserah aja mencocok di sini kah di sini nah itu terserah pian ayo pian mencocok apa nak aku ngini aja cuy cocok nah itu si cucu tadi amanah. Kalau si cucu tadi kan si dia memanggil ulun dan cucu juga bilang cucu semuanya si dia manggil cuk aku ini mencucuk namanya yuk cuk namanya ada kan ada nama langsung partai ya kalau itu kan waktu pemilihan apa tuh daerah kan kalau presiden kan ada fotonya sekalinya nah jero ulun pinta serahnya cocok namanya terserah pian nah ulun cocok no julun ini bingung yuk ikam ke petugas yuk hanya hendak mata lima ulun nah ini nang dicocok bagus nih inilah cok ini ini dibunguli ini didustai kasiannya tuh karena tuh ada sekejap ya kalau bapak ibu itu memadahkan marahkan ke sini tapi dosanya dosanya selamanya. Kenapa guru maka selesainya dicatat oleh rakit atit ikam mandustai nini kainan nini ditemukan oleh ikam di akhirat mau ingat mangkaka ini kedua ini Pak Ibu sekalinya yang dicucuk nini tadi nang dibunguli cucu tadi menang tapi menangnya seperti itu semua terlibat tuh terlibat semuanya terlibat komputer Allah Ta'ala kadang mungkin salah komputer manusia bisa error komputer Allah Ta'ala rakit atit itu kan CCTV Allah Ta'ala tuh rakit atit CCTV Allah Ta'ala nah lalu Pak Ibu lah salah apa menang 5 tahun memimpin sampai 10 tahun memimpin menang kemudian selesai masa tugas kada hilang catatan dari aktif bahwa kita mandustai nini selamanya. Ayah Pak Guru minta ampunnya temuin ini nininya guru sudah meninggal nah sandang makanya nang hadir berdosa lawan manusia ini paling berat daripada berdosa lawan Allah Ta'ala. Berdosa dengan manusia ini tahu Bapak Ibu lebih berat daripada berdosa dengan Allah Ta'ala. Kalau berdosa dengan Allah Ta'ala 3 syaratnya nyesal, jangan mengerjakan lagi, jangan mendekati,
pekerjaan dosa itu. Jangan mengulangi lagi, jangan mendekati. Kalau mendekati bisa mengulangi. Kalau mengulangi karena dekat, mendekati nyesal. 3. Kalau lo makhluk. 4. Minta halal, minta ridho. Nah, ini nang sulit nang baik. Minta halal, minta ridho. Bereskan permasalahan dengan makhluk. Kalau kita benar karena menghadap Allah, baik kita makhluk, bereskan permasalahan dengan makhluk. Kalau sudah beres permasalahan dengan makhluk, hendak masuk khalwat jangan lagi, terserah. Bujuran tuh baik. Kawat kita kena ada mau lagi begaul dengan makhluk. Kenapa? Sudah beres kita dengan makhluk. Kawat kita hendak makhlwat, hendak beruzulah. Tapi kalau kita ada masalah dengan makhluk, sia-sia makhlwat beruzulah itu sia-sia. Beribadat sendirian itu sia-sia. Ikam masih ada urusan dengan makhluk. Kenapa maka ikam bakhalwat? Orang bakhalwat itu Pak Ibu, orang beribadah beruzulah itu orang kadang hendak ada masalah. Kalau seorang bermasalah, lo bakhalwat kada mau selesaikan dulu masalah. Ini nang beratnya. Tapi minta maaf nang hadirlah baik RT, RW, lurah dan seterusnya. Niatakan kalau kita diamanahi, mudahan jadi amal jariah kita untuk masuk surga. Amin. Kenapa? Karena Rasulullah itu pemimpin juga. Rasulullah itu pemimpin juga. Kalau yakin nang hadir nih, kada mau jadi pemimpin, jangan. Silahkan jadi pemimpin. Minta tolong dengan Allah, mudah ditolongi. Ayo Bapak Ibu, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di masyarakat. Nang berat tuh Pak Ibu, asalah berpandir orang nih, seorang tahu hukumnya, berdiam, kena kita. Contohnya, dia jadi saksi nikah. Di pernikahan itu ada tersalah, berdiam kita berbahaya. Nang saksi kedua nih, atau gini Bapak Ibu, orang pernikahan itu kan saksi kedua, laki-lakinya satu kan saksi, perempuannya satu saksi. Nah, saksi yang berdua ini mengatakan sah, sedangkan pian yang hadir ini pian tahu itu sebenarnya kada sah. Lalu kita berdiam, kita yang tahu nih berdiam, kena kita Pak Ibu. Kita kena. Apa artinya? Orang berzina selamanya. Gara-gara kita yang tahu berdiam, karena kita melihat acara pernikahan itu salah. Si saksi yang berdua ini mengatakan sah, sedangkan yang hadir, yang tahu hukumnya itu pernikahan kada sah. Lalu kita berdiam, selamanya Pak Ibu kita dapat dosa. Kenapa yang tahu berdiam? Itulah Bapak Ibu yang ulun muliakan, nah hadir, jangan takajud kena tuan guru nang lurus tuh orang stop, kada begaul, kada nak temui bakhawat beruzil, berdiam di rumah aja lagi. Kada hendak lagi terima tamu, kada lagi membuka pengajian. Kenapa? Karena kebenaran yang dia sampaikan ditentang orang. Kesalahan yang diterima orang, kebenaran ditentang orang. Ayo ya, berat Pak Ibu. Belum pernah Pak Ibu nonton itu. Soh ya saksi, belum ada, belum soh. Belum soh begitu. Di mana belum sahnya? Tadi pian tadi ada jeda, sedangkan situ mualat. Orang langsung makanya Pak Naib tolong tangannya tuh diguncang, digoyang, baru ada isyarat. Kalau kada jeli ya, ikam aku nikahkan dengan seorang perempuan si anu binti si anu yang abahnya berwakil kepadaku untuk menikahkan kamu dengan mahalnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Ulun
urung terima napa ikan meneguk air liur. Orang menelan air liur itu sebelum selesai tuh apa pengulu menyebut kan timbul jeda, sedangkan itu mualat. Anu gurue kepanjangan mang gurue ngaran bini calon bini ulun nih lawan mintua ulun nih nang disalahkan bini. Han ibu-ibu, bapak-bapak, menamai anak bibinian tuh jangan terlalu panjang, jangan terlalu sulit, ngalih calon mantu. Calon mantu ngalih manunya menyebutnya nih. Palisa Raisa Zilia, napa semalam tuh herana, Yelida kah? Umat banyaknya harap pada paspor orang ini baru menyebut calon istri bintinya pulang malih juga Andreas apa tuh malih dicatat di mana ipai catat mana catat nama calon perempuannya tuh nah catat, bintinya tuh nah catat dulu, nama abahnya tuh catat panjang-panjang mana 5 orang 3 aja cukup kalau paspor ini 5 kayak apa 5 nah Pelisa Raisa Zulia Elia kada ingat lagi. Coba mun hendak panjang nang nyaman disebut. Lihat di anak-anak Rasulullah namanya pendek-pendek. Fatimah, Rukaya. Nah ini ya Allah. Untung pangulunya kada gigi palsu. Jakanya gigi palsu mal itu. Jadi pelajaran ulang jadi ulang dah hawa mana jeda orang mualat pakai bahasa Arabnya sudah jadi pakai bahasa Arab itu harus selesai. Nah itu tepai gue itu berdiam kita kena di mana tuh dulu tuh daerah mana tuh dosa disebut kampungnya pokoknya lain Banjar Baru habis saya sudah. Orang ini anu binnya sama ya apa binnya sama anak pertama bini pertama kawin on bini kedua ya anak bini pertama kawin dengan anak bini kedua binnya sama ya ada jeli kan ini jualan waktu pendaftaran ada kawan nang Saikong binti Haji Abdurrahman nang satunya bin Haji Abdurrahman Haji Abdurrahman mana mau tegur anu jurun Haji Abdurrahman siapa pak kenapa binnya nih sama cakanya dijawabnya ada boleh kan nama tuh sama boleh nama itu sama tapi kalau itu nama binnya binti Haji Abdurrahman yang satunya bin Haji Abdurrahman Haji Abdurrahman siapa dulu kalau Haji Abdurrahman jeung sama tuh itu ada indikasi sebab pak betinya 2 bisa bini pertama benak laki-laki bini kedua benak perempuan ulun jakanya ulun tembak di tengah orang banyak supan kita menegur orang tempat matanya pak gue jangan di tengah orang banyak kita membuat dia malu kada bagus negur orang di tengah orang banyak walaupun ini fatal mana kita temui dulu ke kamar biniannya tuh hanya ini sini HP-mu ada mana foto abahmu nah ini foto abah ulun minjamlah HP dulu lah panai kita ada dalam kamar maaf pak kamar biniannya tuh galuh lo nah ini foto si abahmu lah inggi nah
Bedian kapian waktu pin hadir di pernikahan itu. Sedangkan saksi sok mungkin saksi kada terpikirkan sama nama ini kada jadi masalah karena banyak aja orang ngaran sama Udin sedunia. Udin siapa? Khairuddin dipanggil Udin, Najimuddin dipanggil Udin, Jalaluddin dipanggil Udin, Aminuddin dipanggil Udin, Saifuddin dipanggil Udin. Ayo, Udin siapa? Ngalihnya. Nah, yuk Bapak Ibu, kita hadir di pernikahan. Minta maaf lah, muka itu caranya guru baik ada hadir aja sudah. Nah, ada aja saksi berdua tuh intinya. Hati kita lah. Bedian ini berbahaya kita lah. Ujian Allah Ta'ala. Lagi itu garis bawah itu nih yang jadi pemimpin nih, apabila macam-macam dengan hukum Allah berbahaya nih. Sekalinya ada ngomong ulun baca kitabnya ada jadi lain Pak Ibu. Guru Din, negara kita nih Guru Dinai bukan negara apa namanya, negara kita nih bukan negara berdasarkan agama, negara kita nih berdasarkan Pancasila. Jujur, tapi kenapa maka Pin mengatakan para pemimpin itu harus melaksanakan nih hukum Allah. Berarti hendak menjadikan negara Islam kan di Indonesia nih. Pian jangan menuduh ulun hendak mendirikan negara Islam di Indonesia. Kita sudah sepakat semua dari para pendahulu menyepakati bahwa negara kita berdasarkan Pancasila. Pancasila kada bertentangan. Karena yang merumuskannya orang-orang yang kuat agama. Tidak bertentangan, itu sudah final. Jar ulun. Artinya agama dengan Pancasila itu tidak bertentangan. Ketuhanan yang Maha Esa ada dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab ada dalam Al-Quran. Ayo, yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu dalil kemanusiaan adil. Persatuan Indonesia ada waqtasmu billahi jami'an. Ayo, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan ada. Wasyawirhum fil amr. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ada. Pian nang kada hafal Quran Pancasila aja nang hafal. Ternyata dia. Juru ulun. Coba pin kuasai Pancasila dikuasai, ideologi negara dikuasai, agama dikuasai, tidak ada bertentangan. Kalau pin menabrakkan, menentang, membenturkan antara agama dengan Pancasila, tanda pin dangkal pemahaman agama. Yuk, mang hadir. Ada papa ibu ulun depan dari ini, ulun sayang lawan pian. Ini nang kakanakan lawan ini nah. Ada tahu di Pancasila begini. Ada nang ada apa? Keluar apa di Indonesia? Muka ada apa Pancasila keluaran pada Indonesia memberi supan ketuhanan yang Maha Esa apa, kemanusiaan adil beradab pada apa, persatuan Indonesia pada apa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan perwakilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kada apa keluar dari Indonesia beri supan Indonesia aja gini. Ada yang ditahun MPR hafal aja, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat kada hafal lah keluar dari Indonesia. DPR aja Dewan Perwakilan Rakyat kada hafal juga. Oh mah, kekanak-kanak SD apa aja ada tahu gitu. Ya Allah, ayo nang hadir nih, hukumkan yang seadil-adilnya dan jangan mengikuti hawa nafsu. Kepentingan ini nih, pencitraan, pembenaran, maka jadi sesat engkau daripada jalan Allah Ta'ala.
ikam sasak kena bila ikam kada bujur menghukumkan seadik-adiknya ada usah jauh-jauh baik gue kaina turun temurun kaina tuh gara-gara tadi sudah salah di ujung sudah salah, di atas sudah salah semua. Berat berpandir nih. Nah ini nang bubuhan nang anu ini penting nih. Ya Allah. Terus lagi. Dan setengah sebagian daripada orang yang mengikuti hawa nafsu itu, yaitu bahwasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah, arti berbantah ini nang bermasalah, nang berperkara lah. Misalnya, gimana cara kita menghukumkan ini dua masalah? Ini orang ini ada permasalahan. Pernah Pak Ibu kejadian di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan raja. Zaman Nabi Sulaiman ada, zaman Nabi Daud dia juga. Nah, zaman Rasulullah ada berbantah-bantahan. Jam seikung, ini anakku. Mang bibinian nih. Jangan seikung lagi, jangan bibini seikung, ini anakku. Barikan kada di enak. Masing-masing mengklaim. Jarak ibu yang satu, ini anakku. Jarak ibu yang satu, ini anakku. Ya, Bapak Ibu mengklaim. Apa keputusannya? Keputusannya, nah ini ibu-ibu, ini penting ibu-ibu. Bagi dua. Apa caranya? Penggal. Ini bayi dipenggal. Nah, yuk. Karena kamu mengklaim ini anakku, yang satunya ini mengklaim ini anakku, berebut keputusan yang adil, penggal. Nah, lalu Pak Ibu bayi itu diandam, siap untuk dipenggal. Separuh seorang. Lalu si ibu yang satu jangan dipenggal, jangan. Yang satu itu senyum, yang satunya senyum. Nah, yang satunya senyum jadi penggal. Yang satunya jangan dipenggal. Ulun mengalah, ayo anak ikam. Apa kata Rasulullah? Yang benar ini anakmu. Kenapa? Sejahat-jahat ibu kada tega melihat anak-anak dipenggal. Bujur kada bujur kada bo. Nah, caranya adil tuh. Anak dipenggal, saya ibu yang mengaku anaknya, yang satu mengaku anaknya, kata ibu yang mengakui anaknya, jangan dipenggal. Aku mengalah, serahkan aja ini anak kepada dia. Lalu diputuskan ini anak impian, bukan anak ikam. Karena ikam ada reaksi di ketika anaknya hendak dipenggal. Sedangkan ibu ini bereaksi mengalah, daripada dipenggal baik mengalah. Ini yang hidup kembali kan hidup dia kan. Nah, ujar Rasulullah, ini adalah anakmu, bukan anak kamu. Kenapa? Sejahat-jahat ibu ada tega melihat anaknya terpayung. Nah, keadilan hukum. Ada lagi Bapak Ibu namanya Alqamah. Azan sudahlah, Alqamah. Ini keadilan. Alqamah. Apa? Dia Pak Ibu sembahyang. Ibunya mengetuk kada dibukai, kada bebatal pada sembahyang sunat aja. Sembahyang sunat. Atau ini boleh sembahyang sunat itu boleh kuitan memanggil atau batalkan aja. Alqamah. Ternyata ibunya berdoa. Anak ada baik terbukti Pak Ibu. Sampai akhirnya anak meninggal. Ada kau mengucap La ilaha illallah. Ada kawa gara-gara
Makanya hati-hati jualan kuitan nih. La ilaha illallah, la ilaha, pada mau. Lalu ibunya hidup masih panggil ibunya Alqamah. Ada masalah tapi anak ini dia menyakiti ulun ya Rasul. Di ketika dia sehat, kenapa minta maaflah Bang hadir nih. Ini cerita ada dalam kitab. Bininya mengatur inya ya Rasul. Padahal kan anak lelaki itu baktilon mama lawan kuitan, tapi urusan rumah tangga tetap ialah beres, dibiasakan juga urusan rumah tangga tetap beres. Baktilon kuitan itu bujur, tapi rumah tangga tetap beres, itu maksudnya. Tapi ini disetir oleh istri, maaf ibu-ibu, lalu sakit hati kuitan, orang tua ini sakit hati lawan minantu nih. Si Alqamah ini apa kata istri? Nah itu pula suami takut istri. Ini kalau memadahkan nang pian-pian suami takut istri. Ini cerita Pak Ibu, fakta kadang dongeng oleh. Akhirnya kata apa sahabat ucapakan tuh dikirakan la ilaha illallah, nggak bisa dilaporkan ke Rasulullah. Datang Rasulullah, ada ibunya, ada ya Rasul, panggil, kada mau datang. Aku yang menyuruh, panggil, datang. Zikirkan kembali la ilaha illallah, kada mau mengucap. Rasulullah masih hidup. Maafi hei ibu Alqamah ini dimaafi, apapun kesalahannya maafinya, supaya dia meninggal kau mengucap la ilaha illallah. Kada kau ya Rasul, kalau ikan kada memaafi anakmu, Alqamah ini bakar saja. Siapkan pakai api, ada dibakar. Sekalinya anak dibakar, kuitan, ulun maafi ya Rasulullah, ulun maafi. Kada kawa Pak Ibu, kada maafi anak sidin bujur itu berarti imbahnya Pak Ibu dimaafi. Ulun maafi ya Rasulullah kesalahan dia waktu hidup. Awal langsung mengucap la ilaha illallah. Kita nang hadir jaga hubungan lawan kuitan. Banyak orang durhaka lawan kuitan Pak Ibu, ada kau mengucap zikir waktu meninggal, ada kau mengucap la ilaha illallah. Nah, itu masalahnya Pak Ibu. Nah kemudian itulah disuruh berbantah-bantah tadi, berperkara berdua atau dua orang berkelahi pada hadapannya, maka berkehendak pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihinya tertentu. Nah ini kada adil ini, bakalahi berdua barang aja bakalahin apakah? Nah itu minggu kaina dibahas panjang lebar pembahasan ini. Apa tuh keadilan ketika orang ini berbantah-bantah, bertengkar, bakalahi, bersengketa. Nah itu maksudnya tuh Pak Ibu, harus siapa yang memutuskan harus seadil-adilnya. Kalau ada adil bermasalah semua. Kemudian kita selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.